أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ada sumpah di dalamnya, artinya begitu penting. Nah, saking pentingnya kita mengenali diri kita dan mampu mendalami tentang keadaan jiwa kita supaya tidak sakit jiwanya. Ya, supaya tidak sakit apa? Jiwanya. Jadi penyakit jiwa itu bukan kondisi orang yang tidak sadar melakukan tindakan-tindakan tercela. Yang biasa pada umumnya tercela dia lakukan. Tapi ditoleransi karena dinilai dalam keadaan tidak sadar. Penyakit jiwa sesungguhnya adalah orang yang tidak mampu mengoptimalkan potensi baiknya sehingga dominan dikuasai oleh potensi buruknya. Dan keluarlah kemudian tindakan-tindakan yang negatif, yang menyimpang dari fitrah kejiwaannya. Maka keluar yang buruknya itu didominasi oleh provokasi setan, maka keluarlah misalnya lewat mulut kata-kata yang tidak sepantasnya keluar. Nah, itu sedang sakit jiwa. Ya. Keluar ke tangannya, melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Ya, dia mencuri, dia korupsi, dia mencederai orang. Nah, itu sedang sakit apa? Nah, penampakan jiwanya sakit itu ada kata para ulama pada jawarihnya, pada anggota tubuhnya. Ya, karena cara kerjanya dari jiwa itu nanti akan ditembuskan kepada akal. Dari akal itu diteruskan ke seluruh bagian tubuh untuk bersikap. Oke? Nah, sikap yang kita kerjakan melalui anggota tubuh itu gambaran keadaan jiwanya. Ya, jadi kalau misalnya tampil sesuatu yang baik, artinya dominasi yang ada pada jiwanya itu begitu positif. Ya, sebaliknya bila yang keluar itu sesuatu yang tidak baik, ini menandakan ada persoalan serius dalam jiwanya. Itu poinnya. Karena itulah kemudian Allah begitu banyak di dalam Al-Quran membimbing kita. Dan bersyukurlah kita kepada Allah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang memberikan bimbingan langsung dan menerangkan secara detail tentang kondisi jiwa, cara bekerjanya seperti apa, cara mengeluarkan potensi baiknya bagaimana, cara mengevaluasinya seperti apa, itu hanya Anda akan temukan dalam Al-Quran. Itulah inti kehidupan kebaikan disebut takwa. Karena itu sering kita temukan di dalam Al-Quran amanat-amanat untuk meningkatkan takwa. Meningkatkan itu artinya mengeluarkan potensi itu sebaik-baiknya. Meningkatkan jiwa yang baik untuk dibawa ke lisan, dibawa ke mata, dibawa ke telinga, dibawa ke tangan, dibawa ke kaki. Nah, untuk mengeluarkan potensi takwa itu kan butuh cara kan? Sama dengan kita mengeluarkan potensi ilmu harus belajar kan? Caranya belajar dengan membaca, menganalisis, memahami dari mulai pendidikan anak usia dini, kelompok bermain KB, TKA, TKB, habis itu S semua kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, kerupuk 2 kan? Dingin semua tuh. Itu adalah cara. Nah, cara itu dalam bahasa Arab kalau dia luas, besar, itu disebut dengan syariat. Dari kata syari' artinya jalan. Bagaimana cara Bapak Ibu datang ke Masjid An-Nur ini? Melewati jalan. Nah, jalanan luas itu disebut syari' namanya. Kalau jalannya itu kecil, kadang berliku, itu thoriq namanya. Jelas ya? Nah, syari' jalan yang luas. Anda kesini caranya melalui jalan itu. Kita belajar pengetahuan melalui jalan menuntut ilmu. Nah, sama cara kita meningkatkan takwa, mengeluarkan butuh cara. Nah, cara kalau dikumpulkan dalam bentuk ajaran disebutnya syariat namanya. Maka kita temukan di dalam istilah Islam itu ada syariat Islam. Syariat itu cara kita meningkatkan takwa supaya takwa itu keluar membuat diri kita semakin lebih baik. Jadi orang itu kalau sudah berislam, mengerjakan syariat, pasti jadi baik. Tidak ada orang Islam yang tidak baik. Kecuali yang mengatakan dirinya muslim, tapi tidak mengerjakan jalannya. Sehingga tidak mampu berislam dengan cara yang baik. Bapak Ibu boleh cek, saya kan sering katakan di berbagai kesempatan, kenapa Islam itu
ketika dituntun oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekkan, dituntun dan dipertontonkan di kalangan masyarakat, dipilihkannya oleh Allah di tingkat kriminal yang tertinggi pada masa itu, sehingga disebut jahiliyah. Kenapa tidak di tempat orang-orang yang mungkin sebagiannya ada yang baik gitu, tapi dipilihkan yang memang tingkat kriminalnya paling tinggi untuk menunjukkan betapa istimewanya Islam itu. Bisa merubah orang yang tingkat kriminal tertinggi, titik nadir bahasa kerennya itu, yang paling buruk, tiba-tiba bisa berubah, bertransformasi bahasa kininya, menjadi pribadi terbaik yang kebaikannya melintasi zaman. Dikenal sampai sekarang. Padahal belum pernah ketemu. Itu kan? Pernah ketemu Umar enggak? Bukan Umar yang jualan soto itu bukan ya. Umar bin Khattabnya. Belum pernah kan? Ya, tapi kan sampai hari ini kita dapati namanya kan, sampai nama itu diduplikasi, ditiru. Pengen punya nama anak ya, namanya Abu Bakar. Pengen punya nama anak Umar. Ada nggak yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, padahal Ghifar itu dulu itu adalah kota begal. Ya, jadi semua orang yang suka begal itu di kampung Ghifar. Al-Ghifari itu artinya kampung begal. Ya. Pimpinannya Jundub bin Junadah gitu. Jadi kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu asalnya adalah seorang yang berasal dari kota begal. Tapi banyak kan yang pengen pakai nama itu. Karena setelah masuk Islam, tiba-tiba beliau berubah jadi orang baik yang kebaikannya luar biasa dan merubah kampungnya dari kampung begal menjadi kampung terbaik di masanya. Dan itu viral sehingga bangga dengan nama daerahnya. Itu sebabnya kalau orang baik itu jadi begitu baik dan dikenal kebaikannya, maka ada cahaya di kampungnya sehingga warga kampung merasakan cahaya itu dan nama kampungnya pun berubah jadi baik. Nah, demikianlah kemudian kita kalau mampu kita mengeluarkan sifat-sifat kebaikan dalam wujud takwa itu dengan jalan syariat. Apa syariat itu wujudnya? Itu yang kita sebut dengan ibadah. Karena itu dalam sholat ada takwa, dalam puasa ada takwa, dalam umrah haji ada takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil. Nah, siapa mutakin orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Nah, jadi ketika ibu, saya, kita diminta menunaikan sholat bukan ingin memberikan beban, tapi sholat itu akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya ketika ada orang bertanya, kenapa saya mesti sholat? Allah langsung jawab, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau benar dikerjakan mampu membebaskan pelakunya, orang sholat itu, dari dua sumber keburukan, baik fahsya ataupun munkar. Nah, itulah rahasianya kenapa anak baru fase tumbuh berkembang usia 7 tahun yang diajarkan pertama kali sholat. Mengapa? Karena diharapkan anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik di masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam puasa ada takwa. Itulah sebabnya kenapa orang puasa cenderung bisa menjadi lebih baik dibandingkan saat dia tidak puasa. Dan ternyata di antara hikmah puasa itu mampu menekan seseorang dari perbuatan maksiat, bahkan sifat buruk yang pernah dia kerjakan. Nah, ini kenapa setiap Jumat kita tiap pekan khatib mengingatkan yuk tingkatkan takwa. Maksudnya apa? Coba evaluasi sebanyak apa kebaikan yang sudah dikerjakan selama sepekan ini dengan status yang melekat pada diri kita. Misal datang ke Jumat ya, ketika mendengar khatib mengatakan, jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa. Lekatkan statusnya. Sebagai anak, berapa kebaikan yang telah kita munculkan kepada orang tua? Sebagai suami, berapa kebaikan yang telah dikumpulkan yang mampu diberikan kepada istri? Sebagai ayah, status sosial dan sebagainya. Nah, kumpulkan itu, jangan sampai kita wafat kecuali sedang patuh mengerjakan kebaikan itu. Itu diantara rahasia. Kalau sudah jadi muslim, pasti insya Allah jika Islamnya benar, syariatnya benar, terkumpul kebaikan dalam dirinya, dan kebaikan yang menghasilkan pahala itu disebut dengan hasanah, dan dengan hasanah itulah kita pulang di dunia sampai ke akhirat. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah,